Oke, sebelum kita memulai percakapan kita, perenungan kita pada hari ini, boleh kita memulai acara hari ini dengan mengucapkan doa, memohon kemurahan hati. Bagi teman-teman yang eh, tergerak untuk membawakan doa, saya persilahkan. Oh iya, perkenalan, nama saya Nadia. Saya mulai eh, mengikuti LRP pada season 9 pada waktu lalu. Eh, Mari kita berdoa. Mari silahkan teman-teman yang ingin berdoa, mendoakan doa mohon kemurahan hati. Nanti doanya ada di layar. Kedengaran suara saya? Sorry, kedengaran ya? Terdengar. Kobin belum kelihatan ininya. Boleh saya, Mbak Nadia. Oke. Eh, Boleh Mbak screennya Nadia? boleh? Screennya bisa udah kelihatan? Di tempat saya nggak Udah kelihatan. tak, Oh, udah kelihatan. Oke, sudah saya buka. oke. Doanya sudah ada? Sudah. Oke, siap. Mari silahkan, Bu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Allah, Putra Allah yang tunggal. Ajarilah agar aku memilih kemurahan hati sejati, agar aku melayani Engkau sepantasnya, agar aku memberi tanpa menghitung biaya, agar aku berjuang tanpa memperhatikan luka, agar aku bekerja tanpa mencari istirahat, agar aku mengorbankan diri tanpa memikirkan imbalan. Asalkan aku tahu bahwa aku melakukan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya, Bu. Oke, setelah eh, kemarin 2 hari yang lalu kita mendengarkan eh, pungta dari Siska Tarina tentang Magdalena de Araos, membawa kabar baik. Kita pasti sudah bisa merenungkan, mencacap-cacap apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Sekarang kita akan melanjutkan untuk refleksi dari pungta yang sebelumnya. Tapi kita ingin merefresh lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang kemarin eh, ada di perenungan sehingga kita nanti masuk ke bor itu bisa lebih refresh lah dengan perenungan-perenungan tersebut. Gitu. Jadi, saya persilahkan Sis Katarina untuk refresh lagi pertanyaan dari refleksi kita untuk yang kemarin itu. Terima kasih Kak Nadia. Oke, silahkan. Shalom teman-teman, Ibu Bapak Halo. sekalian.
Wah, saya udah baca itu sharing teman-teman di WhatsApp grup. Bagus-bagus semuanya ya. Saling menguatkan dan saling meneguhkan satu sama lain. Sebelum kita mulai percakapan rohani, kita akan refresh sekilas mengenai Donya Magdalena de Arao, pembawa kabar baik. Ini diawali dari Inigo di masa pemulihan setelah peristiwa Cannonball di Pamplona, di mana untuk mengusir rasa bosannya di kamar karena ia tidak bisa ngapa-ngapain, ia meminta buku bacaan bernuansa kepahlawanan kepada Magdalena. Namun karena buku yang diminta tidak ada, maka dari sekian banyak buku yang di kastil, Magdalena memilihkan dan memberikan 2 buku ini kepada Inigo. Buku yang diberikan adalah The Life of Jesus Christ dan The Golden Legend, kisah tentang Santo dan Santa. 2 buku inilah yang mempunyai peranan cukup penting pada pertobatan Inigo. Sebelum kita mulai ke refleksi, kita mohon rahmat, kerendahan hati, agar dapat belajar dari Magdalena de Arao, agar aku dimampukan memberi hanya kabar baik pada orang sekitarku, seperti aku menerima kabar baik dari orang sekitarku untuk menjadi lebih dekat dengan Allah. Saya mengajak teman-teman untuk mengamati perjalanan hidup kita. Tindakan atau perkataan baik dari orang lain yang mana yang mengubahku menjadi semakin dekat dengan Allah. Hingga aku menjadi seperti sekarang ini. Semakin mengenal Allah, semakin mengenal jejak-jejaknya, semakin mengikuti jejak Allah. Semakin sering berdialog dengan Allah. Siapakah mereka, pembawa kabar baik itu? Siapa Magdalenaku? Perubahan apa yang terjadi dalam diriku? Sebaliknya, apakah aku sudah menjadi pembawa kabar baik seperti Magdalena? Kapan aku menjadi Magdalena? Maka jadilah pembawa kabar baik dan tumbuh dalam Kristus. Demikian sekilas mengenai Pungta yang lalu. Mari kita hening sejenak sebelum kita memulai percakapan rohani yang akan diawali dengan litani bagi pendengar. Litani bagi pendengar, Ko Robin bisa di-share screen. Oke. Silakan Sis Katarina. Di tempat saya nggak jelas banget ini gambarnya. Mari teman-teman, kita mendaraskan litani bagi pendengar. Tuhan yang Maha Kasih, teman dalam perjalanan, suara di tengah malam. Di sini kami berkumpul untuk mendengarkan
Bukalah telinga serta seluruh diri kami, agar kami dapat hadir mendengarkan saudara kami dan menikmati anugerah percakapan rohani. Berilah kami kemurahan hati untuk mendengarkan dengan penuh keterbukaan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan untuk memahami apa yang kami dengar. Dengarkanlah kami. Kekuatan untuk siap diubah oleh apa yang dibagikan. Dengarkanlah kami. Pendengaran yang tidak menghakimi. Dengarkanlah kami. Dan keingintahuan seorang anak. Dengarkanlah kami. Tambahkanlah dalam diri kami kedamaian untuk mengampuni dan diampuni. Dengarkanlah kami. Sikap hormat atas anugerah maupun kehilangan. Dengarkanlah kami. Sikap menerima yang membuat kami rela membagikan kegagalan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan sehingga kami tahu kapan harus diam. Dengarkanlah kami. Penyerahan yang menyimpan keheningan sebagai harta setelah perkataan. Dengarkanlah kami. Tumbuhkanlah dalam diri kami kebebasan untuk membiarkan misteri tetap menjadi misteri. Dengarkanlah kami. Kegembiraan untuk merayakan penemuan baru. Dengarkanlah kami. Kesiapan untuk tertawa ketika kesempatan untuk itu tiba. Dengarkanlah kami. Rahmat untuk mendengarkan dengan cinta yang rendah hati. Dengarkanlah kami. Kekaguman untuk mendengarkan Engkau berbicara dalam diri kami. Puji syukur. Puji syukur kepadamu. Amin. Amin. Oke, terima kasih Sis Katarina dengan refleksinya barusan. Semoga teman-teman juga bisa nanti mengungkapkan. Setelah ini kita ada BOR. Semoga teman-teman bisa men-sharingkan, mengalami perjalanan dari percakapan rohani yang akan disampaikan kepada teman-teman dalam breakout room setelah ini. Ini saya sampaikan kalau misalnya nanti di breakout room tidak ada fasilitator yang menemani, dari salah satu dari peserta bisa mengajukan untuk menjadi membawakan sharing. Jadi bisa ngelit teman-temannya untuk men-sharingkan apa yang dialami pada saat melakukan perenungan, lalu bisa menanggapi dan juga bisa mencari benang merah. Jadi kita biasanya ada 3 putaran itu. Itu kalau misalnya tidak ada fasilitator, teman-teman yang roomnya tidak ada bisa mengajukan diri salah satu. Oke, silakan bisa dibagi breakout room. Selamat bercakap-cakap rohani bersama teman-teman. Oke, selamat datang kembali. Pasti percakapan rohaninya sangat seru banget ini. Untuk teman-teman yang mungkin tergerak hatinya untuk sharing apa yang dirasakan saat melakukan percakapan rohani dengan teman-teman di BOR, bisa sharing sedikit 1 atau 2 kelompok untuk memberikan penguatan juga sama kita.
Kayak saya tadi, kita bertiga kan, itu kita masing-masing juga saling memberikan penguatan, saling merasakan kok pas banget ya kita bertiga nih berada di satu bor, ceritanya nyambung satu sama lain dan saling berkaitan. Dan untuk teman-teman yang bisa ingin sharing bisa dipersilahkan ya. Silahkan bisa langsung buka aja mic-nya. Nadia, mungkin saya mau bersharing ya tentang Silahkan. keluarga saya. Saya baru ingat itu peristiwa yang 50 tahun yang lalu. Saya married dengan suami yang tidak Katolik. Tapi itu mereka keluarga Protestan. Dalam kurun waktu, jadi saya belum diberkati di gereja. Jadi married secara adat. Pada suatu saat ada teman saya, benar-benar saya panggil mami lah. Dia bilang, anak kamu udah dibaptis belum? Belum. Saya belum mau baptis anak saya karena bapaknya belum Katolik, aku bilang. Nanti anaknya terserah. Sampai-sampai aku tuh hamil 7 bulan, anak yang kedua. Ikut suami saya ke gereja Kristen loh. Saya pikir suami itu jadi kepala ya keluarga ya, dia haruslah untuk saya harus ngikutin dia. Tetapi teman saya ini Tuhan mengutuskan. Dia bilang anak kamu harus dibaptis. Dia bilang kamu Katolik, anak kamu waktu itu anak saya udah 3. Dia bilang kecil harus dibaptis. Dia bilang anak kamu itu adalah harta bagi kamu. Akhirnya saya ngikutin, tetapi suami saya tidak melarang. Waktu itu romotak saya ke rumah, hampir tidak jadi untuk anak saya dibaptis. Tapi Tuhan berkarya, Roh Kudus berkarya. Tidak jadi dibaptis karena saya belum resmi kawin di gereja, belum ada pemberkatan. Akhirnya dia bilang yang Katolik siapa? Ibunya. Oh, ibunya yang Katolik. Oke, kata Romotak, dibaptis. Anak saya pertama itu dibaptis. Anak saya waktu itu umur 3 tahun. Jadi berarti anak saya yang pertama lah saya baptis. Akhirnya suami saya ikut jadi Katolik karena dia mikir anaknya juga udah Katolik. Jadi dia jadi ikut Katolik dan juga syukur jadi aktivis juga di gereja. Itu yang mau saya sharing. Magdalena saya yang mungkin yang paling berharga ya bagi keluarga saya ya. Roh Kudus mengirimnya. Demikian Nadia. Amin. Terima kasih sharingnya Bu Kristiana. Oke, satu orang lagi, siapa yang tergerak untuk men-sharingkan sesuatu yang indah yang dirasakan, perenungan yang didapat, pengalaman perziarahan yang didapat? Mari silahkan. Bu Yuliana, Raras. Selamat malam Mbak Nadia. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Baik, saya akan membagikan buah dari sharing bersama. Kami tadi bertiga juga dalam satu kelompok. Terus memang kami bisa membagikan berbagai hal dalam sharing tadi. Kami sangat satu sama lain juga saling memberikan wawasan yang baru. Di sini tadi kami menyampaikan benang merah yang kami dapatkan dari sharing bersama bahwa sebenarnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru itu melalui orang lain, peristiwa maupun buku yang bisa menjadi Magdalena bagi kehidupan kita. Jadi ya kadang justru dari orang yang tidak terduga atau peristiwa yang tidak kita harapkan itu juga bisa menjadi Magdalena bagi kita dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya untuk menyebutkan Magdalena itu dalam kurun waktu yang lama itu tidak akan pernah bisa tersebutkan satu persatu. Jadi ya mungkin kalau kita sharing hanya
sebagian kecil dari Magdalena yang sebenarnya kita alami dalam perjalanan kita. Begitu Mbak Nadia, terima kasih. Terima kasih Mbak Yuliana Raras. Terima kasih atas sharing-sharingnya yang indah, yang menguatkan tentang Magdalena kita. Dan semoga untuk kedepannya, seperti refleksi yang tadi itu, semoga kita juga bisa menjadi Magdalena buat orang-orang di sekitar kita dan sesama kita. Terima kasih ya. Terus lanjut, sekarang kita akan ada masuk ke Pungta 3 yang dibawakan oleh Wendy. Tema Pungta 3 pada kali ini itu adalah Ana, Lembaran Hidup Baru. Untuk Wendy, saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Nadia. Terima kasih, selamat malam Romo, Frater, Suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Malam ini selama beberapa menit ke depan, saya akan membagikan pungta sesuai dengan tema CCI tahun ini, yaitu berjalan bersama Ignatius dan para sahabat perempuan. Pada pungta ketiga ini, kita bersama-sama akan menyelami pengalaman Ana yang mau mengubah jalan hidupnya dengan bimbingan Inigo yang pada saat itu berada dalam masa awal pertobatannya. Saya izin share screen sebentar ya, Bapak Ibu. Saya mengambil judul Ana, Lembaran Hidup Baru. Dalam pungta ini saya akan membagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama mengenal tokoh Ana dalam film Ignatius de Loyola. Kemudian kita akan melihat perjalanan Ana dan Inigo. Dilanjutkan dengan buah-buah apa yang dapat kita petik dari kedua tokoh ini. Dan yang terakhir kita akan merenungkan Ana dan Inigo dalam diri kita, serta refleksi yang akan kita lakukan dalam peziarahan ketiga ini. Seperti yang Bapak, Ibu, dan teman-teman lihat di dalam film, Ana itu seorang PSK yang dia mempunyai ayah pemabuk dan ibu pelacur. Ana diperlakukan tidak baik oleh kedua orang tuanya. Namun Ana itu wanita yang mempunyai pengharapan untuk kehidupan lebih baik. Ana adalah seorang orang atau wanita pertama yang dibimbing oleh Inigo di awal pertobatannya untuk melakukan kontemplasi. Sekarang mari kita lihat bagaimana perjalanan Ana dan Inigo. Inigo sebelum bertobat hanya mempergunakan perempuan ini sebagai pemuas nafsu semata tanpa mengetahui namanya. Pada saat Inigo setelah bertobat, justru Inigo ingin mengenal perempuan yang berada di hadapannya dan ingin mengetahui apa yang dia rasakan dan apa yang dia impikan. Keinginan Inigo untuk mengenal Ana tercermin dalam percakapan antara Ana dan Inigo, di mana justru lewat percakapan ini akan mengubah jalan hidup Ana selanjutnya. Berikut saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengingat kembali adegan percakapan antara Ana dan Inigo. Di awal percakapan, Inigo menanyakan, sudah berapa lama engkau melakukan ini? Sudah cukup lama. Tuan adalah pelanggan ketika dulu, kalau masih ingat. Siapa namamu? Tanya Inigo. Ana. Apakah kamu tahu bahwa Ana adalah ibu dari Bunda Maria? Ya, aku tahu. Dan apakah kamu tahu bahwa Yesus juga menjadi sahabat dekat beberapa pelacur? Ya, aku tahu.
Apakah orang-orang memperlakukanmu dengan baik? Ya, aku diperlakukan sangat baik, jauh lebih baik dibanding perlakuan yang kuterima di rumah. Berkat orang-orang di sini, aku memiliki tabungan dan dapat menjahit pakaian. Aku bermimpi suatu saat nanti aku dapat berhenti dari pekerjaanku yang sekarang ini dan melakukan pekerjaan yang lebih terhormat, mungkin menjadi penjahit. Ini ku menanggapi, mengapa harus nanti? Mengapa tidak sekarang saja? Iya, mengapa tidak mulai sekarang saja? Kemudian Iniko bertanya, Ana, maukah engkau melakukan satu hal untukku? Iya, aku mau. Coba lihat kursi di depan sana itu. Bayangkan Yesus duduk di kursi itu dan memandangmu. Apakah kamu melihatnya? Iya, dia memandangku dan dia tersenyum dengan senyum yang sangat ramah. Dari caranya memandang, sepertinya dia telah melakukan ini sepanjang hidupku. Kemudian Iniko bertanya, apakah yang dia katakan kepadamu? Dia memahami aku, dia mencintai aku, dia tidak peduli di mana saat ini aku berada, yang ia pedulikan hanya kemana selanjutnya aku akan pergi. Di sini kita melihat bahwa Iniko telah mengajarkan cara berkontemplasi kepada anak. Dari perjalanan hidup Iniko sampai pada titik ini dan pengalaman Ana, ada beberapa hal yang dapat kita petik. Dari figur sosok Ana, kita bisa melihat, kita bisa memetik bahwa Ana adalah pribadi yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Walaupun Ana dari keluarga yang kurang baik kehidupannya, tetapi Ana mempunyai pengharapan untuk bisa hidup lebih baik. Ana mempunyai cita-cita dan berusaha untuk mewujudkannya. Ini tersirat dan tersurat dalam perkataannya bahwa Ana sudah memiliki tabungan. Ana juga mau terbuka dalam menerima bimbingan. Ana mengalami, diterima, dan dicintai oleh Yesus. Sedangkan pada sosok Iniko, kita bisa mengambil buahnya, yaitu pribadi yang tidak mudah menyerah dengan keadaan, walaupun dengan kondisi terkena meriam di kakinya, tapi Iniko tetap berusaha untuk hidup. Setelah mengalami pencerahan dan pertobatan, Iniko mengubah cara hidupnya. Iniko yang tadinya hanya mempedulikan diri sendiri, sekarang sangat mempedulikan mereka yang tersingkir, diabaikan, dan direndahkan dalam masyarakat. Setelah pertobatannya, Iniko melaksanakan misi barunya, yaitu menolong jiwa-jiwa. Kedua pribadi ini sebenarnya kita melihat mereka membuka sebuah lembaran hidup baru. Ana dari seorang PSK menjadi penjahit, sedangkan Iniko yang dulunya kesatria duniawi memutuskan untuk menjadi kesatria surgawi. Ana merupakan jiwa yang pertama kali diselamatkan oleh Iniko setelah pertobatannya. Sekarang mari kita lihat Ana dan Iniko dalam diri kita masing-masing dan bagaimana kita menyikapinya. Apakah ada Ana dalam diri kita? Apakah pernah kita mempunyai pengalaman pahit atau disakiti dalam hidup? Apakah saat ini kehidupan kita sedang dalam kondisi yang kurang baik? Apakah saat ini orang tua kita tidak mendukung? Apakah saat ini kita mempunyai cita-cita yang belum terwujud? Atau adakah kondisi-kondisi saat ini yang kita rasakan yang mirip dengan pengalaman hidup Ana? Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita memilih untuk memenuhi harapan bahwa kita bisa membangun hidup yang lebih baik? Ataukah kita memilih untuk putus harapan?
Mari kita melihat dan merenungkan, adakah ini go dalam diri kita? Apakah saat ini kita mengalami pertobatan? Apakah saat ini kita menjalankan misi hidup yang Tuhan inginkan kita untuk kita lakukan? Apakah pada saat ini kita merasa diri kita hancur? Apakah saat ini kita punya rasa bersalah yang berlebihan? Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita memilih untuk menghidupi pertobatan atau malah menjadikan hidup kita semakin terpuruk? Agar persiaran kita membawa buah baik bagi hidup kita, saya mengajak suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk melakukan refleksi dengan menggunakan panduan pertanyaan berikut. Aku mengingat kembali perjalanan hidupku dari aku lahir sampai saat ini. Aku temukan satu peristiwa di mana aku menyadari berada dalam kondisi tidak baik, namun memungkinkan menuju perubahan yang baik. Dengan kesadaran itu, bagaimana sikapku? Apakah aku tetap memilih untuk bertahan dalam kondisi tersebut, ataukah aku memilih untuk berubah? Jika sampai sekarang aku masih belum atau sulit atau menunda perubahan, siapa atau hal apa yang membuat aku memutuskan untuk belum atau menunda perubahan? Apa dampak dari penundaan itu? Jika aku memutuskan untuk berubah, siapa atau hal apa yang membuat aku memutuskan untuk berubah? Apa dampak dari perubahan itu? Apakah akhirnya aku puas dan bahagia dengan perubahan tersebut? Mengapa? Dari refleksi ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka lembaran hidup yang baru ke arah lebih baik agar layak saat hari Tuhan. Baik, terima kasih atas pembawaan Pungta perenungannya dari Bu Wendy, yang pasti juga membuat kita mendengarkan langsung berpikir gitu ya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat untuk bisa menjadi lebih baik di mata Tuhan pada saat kita menutup mata nanti gitu. Jadi terima kasih atas sharing-sharingnya, atas perenungannya pada hari ini dari teman-teman semua, percakapan rohani yang sudah di-sharingkan, yang sudah dibagikan pada teman-teman tadi di BOR, dan juga yang sudah tadi di-sharingkan di main room. Saya ingin membagikan sedikit pengumuman sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Pada next Pungta 4, itu akan diadakan hari Minggu tanggal 19 Mei dengan tokoh yang dibawakan adalah Bunda Maria. Dan juga sharing-sharing yang di WA Group Buah Perziarahan masih tetap kita bisa gunakan untuk bisa membagikan perenungan-perenungan kita untuk teman-teman yang ada di WA Group itu. Oke, untuk next mari kita berfoto dulu. Oke, siapa bisa bantu foto? Saya akan foto. Mohon chat roomnya oke. ditahan dulu ya. Hari ini tiga ada tiga halaman. Oke, siap-siap yang mau buka kamera silakan. Saya sendiri malah nggak bisa buka kamera. Siap-siap ya. 1, 2, 3 halaman 1 ya. Bentar. Oke. Sebentar. Oke. Oke, halaman 1, halaman kedua, siap-siap. Sebentar.
Halaman ketiga. Terima kasih. Terima kasih atas persiapan ini. Kita akan mengakhiri sebelum kita eh, mengakhiri Pungta pada hari ini, kita akan berdoa dulu. Eh, Doa yang dibacakan mana kok? Eh, untuk lembar doa yang terakhir, oke. Siapa yang ingin bantu untuk doa? Bacakan doa ini. Saya boleh. Oke, siap. Silakan. Marilah kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Murah dan Maha Cinta, anugerahkanlah kepadaku dambaan yang besar untuk memahami dan mengalami tentang dirimu, ciptaanmu, diriku, dan relasiku denganmu. Bantulah aku agar siap membuka diri bagimu dan karyamu dengan jiwa besar dan hati rela berkorban. Aku persembahkan seluruh ingatan, pemahaman, kehendak, kebebasan, dan segala yang kumiliki agar engkau gunakan seturut kehendakmu yang maha kudus. Tuntunlah aku untuk masuk dalam keheningan yang dalam, kaya dan penuh rahmat, di mana tak ada sesuatu pun dapat mengalihkan perhatianku dari kehadiranmu. Aku mohon agar engkau menyatakan dirimu kepadaku pada 2 minggu mendatang dan mengobarkan diriku dengan syukur, cinta, dan pujian. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang membuat aku dapat mengabdi engkau dengan lebih baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa pada hari Minggu tanggal 19 Mei ya. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima Selamat malam. kasih Mbak Romo, Nadia. Suster Bapak Ibu. Selamat Sukses istirahat. selalu. Pamit. Terima kasih Romo. Selamat malam. Salam. Malam izin Lip. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih, selamat malam.